Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya hadir bersama rekan saya. Beliau adalah juga salah satu staf di gereja saya. Beliau adalah Bapak Wahyu. Mungkin bangkit diri Pak, diperkenalkan ini Bapak Wahyu ya. Terima kasih Pak. Setidaknya kalau saya didampingi oleh Pak Wahyu, maka hari ini ada pewahyuan. Bukannya wangsit ya. Kalau pangsit nggak apa-apa, ntar kita makan sama-sama. Terima kasih juga yang hari ini Bapak Gembala ada tugas Bu ya. Beliau juga sudah beri informasi. Saya nggak ada loh Pak Petrus, dan saya ada. Oh, nggak apa-apa, kita sama-sama melayani gitu ya. Saya nggak tahu ini yang sudah keberapa saya kemari gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang saya baru lihat, saudara ya. Tapi setidaknya sudah terpampang. Di sini ada nama saya. Sebetulnya kalau Petrus Lego itu L-nya itu orang tua saya tuh memberikan saya nama tuh Lau. Petrus Lau. Jadi sama Andi Lau saya masih adumon family. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ke gereja itu sebetulnya ngapain? Kalau anak-anak berisik nggak apa-apa. Yang repot kalau emak-emak berisik. Bapak-bapak juga bisa gitu ya. Kalau orang tua berisik repot dah. Tempong katanya anak muda. Kalau anak-anak bagian ya nggak apa-apa. Kembali ke laptop dong, tempat tukul. Back to Bible, kembali ke Alkitab. Kalau kita ke gereja tuh ngapain? Satu aja sebetulnya. Bagi saya kalau ke gereja ngapain? Dengar pesan Tuhan. Amin. Kita tahu ini rumah Tuhan, Tuhan hadir di sini. Nah, kita tinggal siap aja. Apa sih pesan Tuhan hari ini? Kadang-kadang nih, pesan Tuhan saudara sekalian beda. Seringkali sama. Nah, saya nggak tahu hari ini apakah sama. Tapi yang saya lihat ini mungkin beda nih. Pesan Tuhan hari tentang kebebasan Kristiani. Kita nanti tim multi bisa bantu saya ya untuk ini. Ini sudah ada nggak apa-apa. Sise ya, sise. Kalau kamsa itu agak kasar katanya. Kalau di sini orang Jawa ya. Nego ki wong Jawa lho gitu. Aku wong Jawa ono sapa ya. Jadi stratanya orang Jawa ada ngoko. Ngoko itu agak kasar. Bisa aja kayak ngana kepriben lah itu ngoko. Tapi kalau monggo dari akan itu yang kromo inggil. Pak Wahyu ini orang keraton. Cirinya orang keraton kromo inggil itu pasti tangannya begini, monggo gini. Asa kayak anak kepriben. Nah, ini yang ngoko, yang kasar saudara ya. Kalau Tionghoa mungkin orang sengkek, kalau bagaimana saya nggak tahu gitu ya. Nah, hari ini tema kita tentang kebebasan Kristiani. Kita tahu kebebasan adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Kita baca dulu ya dalam 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita akan buka 1 Korintus pasal yang ke-6. Next, bisa dibantu supaya yang gak bawa Alkitab bisa baca. Kita baca ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebelumnya ada lagi? Oke, saya akan baca ya. Kita baca dulu Alkitab kita. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Nah, ini saya baca, ini Alkitab terjemahan lama. Di sini ada kata maghrib gitu ya, ada subuh, saudara sekalian. Kalimatnya berbeda tetapi sebetulnya maknanya sih sama gitu saudara ya. Saya akan baca dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya baca dari terjemahan yang lama. Kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Kamu sudah dibeli. Harganya apa katanya? Iya, enggak ecek-ecek. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Loh, kenapa ya? Ini ada apa kok kamu dibeli? Emangnya gue nih dijual ke siapa? Kan begitu, harus tahu backgroundnya dulu. Lah kita dibeli, memang kita dijual.
Kan kudu tahu juga backgroundnya bagaimana ini. Nah kalau kita urut-urut ke leluhur kita, kan leluhur kita tuh kan siapa namanya? Leluhur kita dulu namanya Adam dan Adi. Hah? Kalau LGBT bilangnya begitu, Adam dan Adi. Kan LGBT. Alkitab bilang Adam dan Hawa. Ya, ingat jangan lupa. Nah, waktu itu Adam dan Hawa ditempatkan di sebuah taman. Taman ini sebetulnya gambaran dari surga, tapi tidak selengkap surga. Minimal itu ada shalom, ada ketentraman di situ. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih taman terkenal kan? Taman apa? Taman mini? Taman safari? Ya. Ya, ada lagi? Masa Taman Lawang yang bener aja Saudara ya. Namanya Taman Eden. Ini lokasinya di Persia. Di Persia itu antara Iran dan Irak. Difokuskan rupanya di Irak. Karena di Irak ini ada sungai yang memang faktanya di Alkitab itu ada. Karena Taman Eden dialiri oleh 4 sungai atau 4 kali. Sebutkan. Kali Malang, Kali Jodoh, kali ya. Apa Saudara? Memang kalau dosen ngajar biasanya ribet juga nih nanya-nanya gitu. 4 sungai apa saja? Sungai Efrat, Tigris, Pison, Gihon. Ingetin Saudara ya. Kalau nanti saya datang lagi saya tanya. Biasanya kalau saya ke gereja saya tanya, saya bawa sesuatu gitu ya. Kadang pernah saya bawa cincin dari Mesir gitu ya, dan saya beli sesuatu. Harganya seberapa tapi kan tiketnya pulang pergi. Jebonnya lumayan Saudara ya gitu ya. Kalau bisa jawab tapi ya. Nah, Bapak Ibu saudara, ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Tuhan kan pernah bilang sama mereka, semua pohon di Taman Eden ini boleh kamu, benar aja, semua pohon dalam Taman Eden ini boleh kamu, masa pohon dimakan, kumaha teh lah, sebelah kokok atau teh, semua pohon buahnya boleh jadi yang dimakan buahnya, atuh kumaha lah, bukan pohonnya gitu. Hanya satu yang tidak boleh kamu makan buahnya, yaitu buah duren gitu, bukan? Dua buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan kasih kebebasan. Tuhan tidak menciptakan kita robot yang Tuhan atur kayak remote gitu loh. Saya nggak pakai dulu. Nah, ketika Hawa dia mau petik buah yang terlarang itu, Tuhan kasih kebebasan. Sayang, kebebasan Hawa itu kebablasan. Kebebasannya kebablasan. Banyak orang Kristen diberikan kebebasan, tapi kebebasannya kebablasan. Ada aturan yang nggak boleh dilanggar. Bayangkan anak SMA, dia datang ke sekolah seragamnya putih merah. Kira-kira gimana? Nak maaf nak, ini mah SD, nak ini SMA. Pindah ke sekolah SD. SD apa? Putih merah kan? SMA kan putih biru. Ada peraturan. Abu-abu ya? Abu-abu. Kalau SD putih merah. Ada peraturan. Kita juga anak Tuhan. Ada aturan yang nggak boleh kita langgar. Jadi kebebasan itu ada batas-batasnya. Nah pertanyaannya, bagaimana batas-batas kebebasan Kristiani? Standarnya ini. Bapak Ibu, standar kita ini. Bukannya, ya kalau orang Jawa apa tuh namanya? Primbon. Saya nggak tahu orang Batak apa. Jadi standar kita adalah firman Tuhan. Oke. Batas-batasnya itu yang pertama adalah next. Apakah berguna bagi kerohanian kita? Coba dibuka 1 Korintus pasal 6 ayat 12a. Nah, nanti saya minta nih Bapak Wahya bantu saya Pak. 1 Korintus pasal 6 ayat 12a. Ini terjemahan loh. Ya. Terus? Amin, terima kasih. Dalam terjemahan lama kan tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu halal. Ini kita bicara soal halal dan haram hari ini. Tapi nanti kapan-kapan secara khusus, tapi ini hanya sepintas saja. Tetapi oke, halal katanya. Tapi nggak semuanya bermanfaat. Dalam terjemahan lama ini yang saya bawa Alkitab, nggak semuanya bermanfaat. Kalau kembali ke tadi saudara sekalian, kalau kita melihat, next yang gambar tadi itu,
Segala sesuatu halal, oke, tapi nggak semuanya bermanfaat. Nah, ini contoh pertama adalah gambarnya, oh di situ nggak ada ya. Yang di atas ini kan gambar pemain basket. Kalau nggak salah ini namanya Andi Lau ya, bukan ya? Apa siapa di atas? Ya, siapa namanya? Waduh, penggemar beras semua ya. Ini salah satu pemain kungfu yang sangat legendaris dari Hong Kong, sudah. Olahraga berguna nggak? Olahraga berguna nggak? Oh, Alkitab bilang latihan badan itu berguna. Nah, itu saya catat ayatnya saudara-saudara sekalian di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat ke-8. Latihan badan itu memang berguna. Tapi latihan badan itu apa? Olahraga kan? Tapi terbatas. Sekali lagi, olahraga itu berguna enggak? Sangat berguna, tapi terbatas. Ketika dia meninggal dunia, sudah pernah lihat di TPU, tiba-tiba pagi-pagi ada senam pagi, dua gitu. Enggak ada kan? Waktu sakit bisa olahraga, ada enggak pemain sakit kemudian tiba-tiba main sepak bola? Enggak ada. Latihan body, olahraga itu berguna, tapi terbatas. Ketika kita berolahraga, nah saya ambil contoh ini karena ada sesuatu di sini. Saya jujur, saya waktu SD SMP terinspirasi sekali sama Bruce Lee. Saya latihan kungfu. Saya latihan 6 tahun. 2 senjata saya kuasai. 1 double stick yang itu. Ini kepala ini seringkali benjol, sudah kena double stick, saudara. Karena ketika tangan yang ini ke sini, yang ini kurang cepat. Yang kedua, toya. Toya itu dari kalau ini dari apa namanya itu kayu rotan tuh ya. Itu bisa kayak helikopter diputer, saudara. Harus tahu triknya gitu. Begini muternya, saya masih ingat. Saya kuasai. Dari saya dilatih, saya jadi pelatih. Karena mungkin saya melihat saya punya, saya nggak tahu ya pokoknya. Kemudian dari semua pelatih dipilih hanya orang khusus, kalau Sinca tuh diundang datang. Nah satu saat ketika saya bilang, lu gua isi orang khusus, lu bisa kebal dari bacokan. Nah ketika saya mau diisi dengan ilmu, kebal, bisa loncat, saya tahu itu kuasa kegelapan. Saya sudah jadi guru sekolah minggu tahun 78 waktu itu. Saya bilang sama susah, aduh maaf saya nggak bersedia. Hanya lo orang Kristen ya nggak boleh lah. Hai. Iya saya mau nggak kenapa-napa, nggak saya nggak mau. Kalau saya waktu itu siap, hari ini saya bukan pendeta, tapi pendekar. Saya kasih sedikit ilmu dikit, saudara. Kalau orang punya ilmu, kalau berantem, dia akan melihat musuhnya itu dari atas sampai bawah. Jadi kalau saya mau berantem gitu, saya lihat dulu orang itu. Kalau dia ngelihat saya dari atas bawah, saya takut karena apa? Dia punya ilmu lebih dari saya. Dia lagi ngukur kekuatan saya. Nah kalau orang yang kalau berantem itu tinggal gini aja, maju. Kalau nggak dia pingsan, innalillahi wa innalillahi rojiman, tetangga rojiun, saudara. Karena ada beberapa titik tinggal masuk aja. Kalau ini kan udah tahu kita ada isi gitu, tek begitu aja kan bisa. Ada beberapa titik lah saya tahu. Jadi kalau orang yang punya ilmu dia tahu ya titik ini bisa bikin dia pingsan, bisa dia cacat, mungkin bisa sampai mati. Jadi kalau berantem musuh kita tiba-tiba dia diam, melihat atas bawah, itu saya paling perhitungan. Dia pasti punya ilmu. Nggak jadi ya sesama ilmu dilarang saling. Pernah dengar kan di jalanan ya? Tolong yang punya ilmu seperguruan nih jangan ganggu kami gitu kan. Iya, karena ada kuasa kegelapan. Olahraga namanya ilmu bela diri. Saya menganggap itu untuk bela diri ketika ada yang ingin jahil sama saya. Tapi ketika diisi, nah itu nggak berguna bagi kerohanian saya. Berguna nggak? Oke, kerohaniannya, oh kagak. Itu batasnya.
Kalau yang hari masih punya ilmu, jangan dibawa. Nanti di sorga ditolak. Oh maaf, di sini ilmunya bukan di sorga. Coba tetangga sebelah dicek, mungkin ada, saudara. Karena itu memberi kebebasan sama kuasa kegelapan untuk kembali menjajah kita. Berguna enggak? Berguna. Ilmu bela diri. Berguna. Saya anjurkan. Saya sempat waktu anak gereja sempat saya latih. Tapi enggak saya isi gituan. Nah, kalau sudah mulai dimasuki roh kegelapan, kita kebal, kita bisa lompat. Itu bisa. Kuasa kegelapan yang memampukan itu. Kalau udah percaya sama roh setan, ya kita harus lebih percaya sama roh Allah. Ingat, Kristen tidak menciptakan setan. Alkitab tidak mengajarkan setan iblis diciptakan oleh Allah. Bukan. Mereka itu adalah malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau malaikat jatuh ke dalam dosa, itulah setan atau iblis. Dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Harus hati-hati. Terus yang kedua, itu gambar apa tuh? Kucing apa gambar marmut dia itu di bawah? Nah, itu binatang namanya BABI, saudara ya. Ini kan sempat heboh waktu di Bali kemarin, saudara ya. Saya nggak sebutinnya itu bakso apa ya, saudara sekalian. Nah, berguna nggak? Bermanfaat nggak? Oke. Nah, cuma tidak semua makanan itu, saudara sekalian, bermanfaat. Coba kita lihat dulu ayatnya, saudara sekalian ya. 1 Korintus 10 ayat 27 sampai 28. Nah, kembali nanti Pak Wahyu tolong bantu saya. 1 Korintus pasal 10 ayat 27 sampai 28. Ini soal makanan. 27 sampai 28. Ya. Ya, terima kasih. Makanan itu halal atau haram? Bukan soal halal dan haram. Tuhan menyediakan untuk kita nikmati, memberi kesehatan bagi kita. Nah, kalau soal makanan ini, saudara sekalian, ini cuma gambaran saja, saudara sekalian. Ketika ada orang mengadakan perjamuan apapun, kita diundang nih. Kita kan nggak tahu itu. Nah, firman Tuhan bilang, kalau kamu nggak tahu, makanan itu misalnya dipersembahkan, kamu nggak tahu, makan aja. Nggak perlu tanya sama tuan rumah. Pak, ini makanannya udah disembayangin, disesajen nggak usah. Itu tidak punya etika. Kita nggak usah niru yang kemarin lagi rame nih. Si RC itu nggak usah kita tiru lah. Ya, masa pemimpin kita disebut seperti itu. Punya etika. Makan saja. Yang penting sebelum makan kita berdoa. Tapi, nah ini, kalau ada orang bilang, kok, Ci, ini makanan udah disembayangin, udah disesajen, jangan dimakan. Jangan coba-coba kita makan. Karena ketika makanan itu disembayangin, disesajen, artinya makanan itu diberikan, dipersembahkan buat siapa? Setan. Nah, kalau kamu makanan kamu diambil sama orang, marah apa kagak? Kamu nak? Iya, ya kamu masuk ininya. Marah nggak? Oh nggak marah katanya, cuma jengkel katanya. Kalau punya kita diambil, waduh. Setan kalau punya diambil, marah mah kagak. Tapi dia ngancem kita, sudah. Malam-malam pasti dia datang. Suaranya. Mama saya punya cici, saya panggilnya Sai, Bu. Ada Sai, ada Sai. Saya kalau dulu lagi latihan kungfu, saya sering ke tempat dia. Saya nitip senjata itu, saya nggak bawa. Saya titip sama dia.
Saya selalu bersaksi. Kalau saya baru mau bilang bersaksi, halah, lu nggak usah ngomong soal Kristen. Nanti kalau gua, ya nanti gua kalau gua jawab Kristen, Kristen dah, lu tenang, nggak usah cerita Kristen dah. Cuma gua kasih tahu nih ya, ini makan ini lu jangan makan, ya. Ini udah sembayangin, nih yang mau makan di sebelah sini. Dia tahu, walaupun dia nggak belajar Alkitab loh. Saya juga bingung tuh. Orang Jawa tuh bude gitu ya. Itu nggak tahu ada Alkitab, tapi dia bilang, ini udah sembayangin lu jangan lu makan. Nah yang ini lu boleh makan. Dia tahu. Jadi kalau sudah kita tahu, kita ngeyel, kita nantangin, ada akibatnya. Setan akan marah. Saya katakan begini, jangan pernah saudara bilang, gua nggak percaya santet, gua nggak percaya guna-guna. Boleh nggak percaya angkat tangan, nanti saya akan doakan supaya disantet diguna-gunain. Orang Kristen kena loh. Kena nggak disantet gunain? Kena. Kalau dia nggak punya iman. Tapi setiap orang yang beriman, sungguh-sungguh Tuhan, dia nggak kena santet dan guna-guna. Amin. Amin. Ada ayatnya dong. Ada ayatnya. Nanti saudara bisa baca tuh ayatnya. Namanya Kitab Bilangan pasal 13 ayat 13. Wih, zamannya podcast ini angkanya bagus nih, 13. Ini enggak tahu podcast nih, dia anaknya sekarang enggak tahu podcast. Era 70-an. Bilangan 13 ayat 13. Itu bukunya Nabi Musa. Salah satu dari 5 kitab Taurat. Coba sebutkan kitab Taurat. Pertama, Kejadian. Kedua, Keluaran. Ketiga, ulang, si Mamat. Yang benar maksud si Mamat. Ulang, 1, Kejadian. Kedua, Keluaran. Ketiga, Bilangan. Keempat, ulang. Belajar jangan pernah takut salah. Saya kalau ngajar mahasiswa saya bilang, kalau Anda lagi belajar jangan pernah takut salah. Ngomong aja, nanti dibetulin sama dosennya. Saya ulang. 5 kitab ini kan ditulis sama Musa. Itu awal Alkitab kita. Pertama Kejadian, bukan Jejadian. 2 kitab Keluaran, tapi jangan keluar dulu ya, masih belum kelar khotbah kita. Maaf. Ketiga kitab Imamat dulu ya. Imamat. Si Imamat. Keempat, yang terakhir, oke, nanti minggu depan kita ulangan saudara ya. Oke. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 13 mengatakan begini, tidak ada mantra sihir yang mempan apapun untuk keturunan Yakub. Siapa Yakub? Yakub itu nama lainnya yaitu Israel. Yakub dirubah namanya menjadi Israel. Israel itu adalah anak kesayangan Tuhan. Jadi kalau kita punya iman, enggak ada yang mempan. Mantra enggak ada yang mempan. Kembali ke Alkitab. Jadi Bapak Ibu, kalau dikasih makanan, kalau kita nggak tahu, yang penting kita doa. Nah, ini ada kesaksian. Ini bukan ilustrasi. Ilustrasi itu berbeda. Kalau kesaksian kisah nyata. Seorang penginjil, dia ditugaskan ke satu daerah, satu suku yang barbar, suka makan manusia. Nah, di situ kemudian dia bertemu dengan kepala suku, dia ingin menginjili, mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, kepala sukunya mau ngerjain, lo nggak apa-apa, lo minta gua racunin lo biar lo mati gitu. Akhirnya itu makanan minuman dikasih racun. Ketika itu penginjil disuruh minum sama kepala sukunya, sok atuh mangga gitu. Monggo diunjuk mawon, kata ini bahasa Yunani bukan Yunani saudara. Monggo ngunjuk mawon. Ketika dia ambil itu batok kelapa, dia nggak pakai gelas, batok kelapa. Nah, sebelum dia minum dia berdoa. Setelah berdoa, pas mau mulutnya ditempel, itu anjing kepala sukunya nabrak itu batok kelapa. Juas, airnya tumpah, diminum oleh anjing kepala suku, langsung anjingnya brekeden, kaing-kaing mati. Langsung kepala sukunya udah minta maaf, minta ampun. Dan kepala suku akhirnya mengatakan kepada suku di situ, Allahnya Bapak ini itu Allah yang hebat. Jadi Kristen. Kenapa? Dia nggak tahu bahwa makan minum diracunin. Yang dia tahu Tuhan pasti akan menolong. Nah, sebelum dia makan minum, dia berdoa. Itu pentingnya Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita harus minta pimpinan, pertolongan daripada kita. Ini terbatas. Ada yang nggak tak terbatas, nggak bisa kita batasi. Kita ini terbatas. Berapa kuintal kita bisa angkat barang? Oh, berapa kuintal? 100 kilo aja udah bengek.
Iya kan, usia kita berapa ratus, Buju Beneng? 100 aja udah gitu kan. Penglihatan kita, ini di luar tembok ada apa? Kecuali Superman kali ya. Tapi Superman juga kan dibuat apa? Superman is dead. Superman juga mati juga dia sama penulis. Kita terbatas, jadi kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau saya bilang gini, saya nggak tahu apa yang terjadi Tuhan. Engkau maha tahu. Engkau bisa campur tangan. Udah, kita doakan saja. Ini yang pertama. Batas-batas kekristenan berguna nggak bagi orang kita? Oke, yang kedua. Yang kedua. Apakah kita diperbudak? Nah, coba kita lihat lagi. 1 Korintus 6 ayat 12b ya, Pak Wahyu. Diperbudak nggak? Halal, tapi jangan sampai diperbudak. 1 Korintus pasal 6 ayat 12b. Ya. Betul. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Kalau dalam Alkitab saya yang lama ini bukan diperhamba, diperbudak. Budak itu nggak punya hak. Segala sesuatu halal, oke. Tapi jangan sampai kita diperbudak atau diperhamba dalam terjemahan yang baru itu. Jangan sampai kita diperbudak. Oke, contoh itu kan cian. Uang ya, orang kalau nggak punya cian itu nggak bisa cia loh. Betul ya. Kalau nggak punya cian nggak bisa cia. Akhirnya karena stres nggak bisa ciat, nodong saudara. Uang halal, halal. Sorry saya katakan uang itu halal. Tapi uang bisa memperbudak kita. Kita yang harus menguasai uang, jangan uang itu menguasai kita. Kebanyakan duit dia bingung. Mana gue nih banyak duit. Udah kayak John Fadan tadi yang main. Keluarganya Kasiman. Tangannya Kasimin. Ini kenapa ya tadi begini nih? Lo diam aja di sini teman-teman ya. Oke, tenang. Uang halal, halal. Akan menjadi tidak halal ketika kita diperbudak. Nah, satu ayat nggak perlu dibaca nanti di rumah aja ya. Saya kasih rujukan. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Enggak apa-apa anak-anak berisik begini. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 bilang gini. Akar dari segala kejahatan adalah akar. Kalau udah cinta uang, kita diperbudak oleh uang. Aduh. Ada seorang istri nggak puas dengan penghasilan suaminya. Dia bilang, udah papi di Jakarta aja. Sama anak. Saya akan ke Amerika. Saya punya link temen gajinya besar. Nanti tiap tahun saya kasih, ya saya kirim. Nomor rekening papi deh. Papi rekeningnya pakai bank apa? Bang Jampang apa Bang Samiun? Oh, enggak. Dia pergi ke Amerika ikut temannya. Tahun pertama dia kirim transfer. Tahun kedua ketika dia balik ke Indonesia, ke Kelapa Gading. Saya sebutin deh lokasinya. Anak satu-satunya yang dia punya laki-laki. Terlibat narkoba dan akhirnya innalillahi. Harapannya dia sama suaminya terlibat narkoba. Dia balik lagi ke Amerika. Setahun dia balik lagi ke Indonesia. Suaminya sudah reng nikah siri. Sekarang buat apa? Apa yang dicari? Orang berumah tangga dicari apa? Cuma satu, kebahagiaan. Kalau bahasa sekolah minggunya happy ye happy ye itu. Pak kesaksian Mbak ya, tertawa. Iya orang kan kalau berumah tangga cuma bahagia itu. Waduh, kalau saya berbagi pengalaman di sini Bapak, Ibu, dulu waktu saya menikah itu, istri saya udah hamil 6 atau 7 bulan. Maaf ya, itu kami mengalami masa sulit. Saya di sini nggak pernah ngalamin kali. Saya sama istri tuh rutin hampir makan cuma nasi sama sambal terasi. Cius. Masa-masa kami hadapi. Tapi kami tetap berpegang dan ini standar saya ikut Tuhan Yesus. Standar firman Tuhan. Saya nggak mau diperbudak oleh uang. Banyak orang diperbudak. Ada mahasiswa saya, dia bilang sama saya begini. Waktu udah cukup lama sih. Saya kan pernah
Saya juga dosen di Universitas Pancasila, di Sabta Turun, sekarang sudah pensiun ya. Kan usia saya ini udah di atas. Sekarang saya ya baru mau 36 usia saya. Ini maaf saya nggak pernah apa? Saya nggak pernah semir. Nggak pernah semir karena uban itu kebanggaan bagi saya. Ya, jadi teman-teman lu disemir ya, kau ngapain gue semir, keluar duit mendingan gue beli itu kopi, kalau nggak kopi kenangan apa kopi apa kayak tuku kayak apa begitu ya. Kalau Starbucks nggak agak mehong dikit sebelum begitu. Tapi dikasih sama anak saya, nah, sekarang anak udah kerja ya, saya dikasih itu ada membernya. Ini Pak pakai aja, kata. Jangan, pakai aja Pak, jangan. Ya udah taruh aja. Kembali ke Alkitab. Jangan diperbudak, uang itu kita perlu betul. Yudas diperbudak oleh uang, dia jual gurunya, dia jual Tuhannya. Akhir hidupnya apa? Dia gantung diri. Rupanya ketika dia gantung diri itu talinya tepok. Aduh, tepok bahasa Jakarta ya apa sih? Rapuh gitu kan. Jadi ketika udah lama terus akhirnya mati karena tepok tuh karena rapuh, talinya kemudian putus, jatuh tapi udah innalillahi. Iya, terus apa yang dia cari? Yudas dipercaya sama Tuhan. Yudas sini kamu jadi bendahara. Mohon maaf ya, kalau bendahara itu orang kepercayaan. Makanya tadi saya cerita ada mahasiswa saya, dia bilang, "Pak, kalau bicara kebenaran Pak, saya kan bagian keuangan Pak, saya diminta bikin 2 laporan, satu fiktif, satu yang bener. Bagaimana Pak ya kalau saya nggak bikin laporan fiktif ntar ya saya nggak naik jabatan." Saya bilang, ikut Tuhan itu wani piro, berani bayar wani piro, berani bayar harga berapa. Kalau saya kan backgroundnya kan pendidikan ya, saya ngajar itu memang ngajar dari SD itu, SD, SMP, SMA saya ngajar. Dari guru biasa menjadi bukan guru luar binasa enggak. Jadi kepala sekolah. Di negeri saya wakil, swasta Vensius kepala sekolah. Dosen dari dosen biasa, kalau sekolah tinggi kan kaprodi, kalau di universitas itu dekan. Oh, ada tawaran sebetulnya untuk lu mau naik ini, mengalir aja lah. Tapi saya udah pensiun sekarang. Petamburan saya masih siap, tapi semester ini saya nggak ngajar. Di Parubi juga saya ngajar nggak tetap di ST Karismanya. Nah, kalau kembali kadang-kadang uang itu bisa memperbudak kita loh. Mau naik jabatan nggak? Nah, pindah agama. Jangan pernah kita menjual Tuhan hanya gara-gara uang. Kita akhirnya diperbudak oleh uang. Ada banyak sebetulnya, hobi bisa memperbudak kita loh, hobi, hati-hati. Itu kalau saya gambar ada orang mancing, itu pernah tetangga saya itu opa-opa ya, itu mancing tuh hobinya sampai diperbudak, jadi dia nggak perlu pagi siang malam dia mancing aja nggak pulang, sampai badannya itu separuh putih separuh hitam, jadi belang saudara sekalian. Saya bilang sama papa, waktu saya masih ingat waktu saya kecil, itu kenapa sih Pak? Ah itu udah gila hobi itu, kenapa mancing udah nggak inget keluarga apa, badannya sampai belang gitu, padahal nggak dicat gitu, asli gitu. Saya masih ingat tuh saudara. Kenapa? Diperbudak. Karena ada orang kalau udah hobi itu dia nggak ingat keluarga lagi, hancur saudara. Kan kata Alkitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada masanya. Waktunya kita kerja yang benar, minta Tuhan berkati. Waktu kita dagang yang benar. Waktunya kuliah, sekolah, jangan suka bolos. Kuliah sekolah yang benar, Tuhan akan berkati. Waktunya ke gereja, ayo dong. Ah kan gereja kan nggak kemana-mana, kan gereja punya kaki. Maksud lo, emang ya orang punya kaki nggak punya kaki gereja. Tapi kan ada Tuhan di situ. Kalau malaikat nyatet nggak datang gitu kan. Pas kita eng kata Benyamin S, saya malaikat mau surga, nama anda bolos mulu nggak di surga. Mungkin tercatat di samping surga, coba cari sana ada itu. Kebebasan itu ada batasnya. Yang terakhir, yang ketiga, makan juga antar siang saudara ya maksudnya. Apakah membangun iman dan moral? Kebebasan kita yang Tuhan berikan itu membangun iman dan moral enggak? Ada batasnya. Coba 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Nanti minta tolong lagi Pak Wahyu. 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Ya, terima kasih. Ini saya bicara mungkin kalau gereja karismatik itu kan kita
dikasih karunia ada berapa roh ya? Berapa karunia ya? Ada 9 karunia roh, betul ya? Ada berapa buah roh? 9. Balance antara buah roh dengan karunia, balance. Cuma orang nggak pernah dan nggak mau ngejar buah rohnya itu. Kesetiaan, penguasaan. Malah mengejar yang karunia apa tuh yang dahsyat. Karunia yang paling dahsyat karunia apa? Melakukan mujizat. Wih, orang hidup jadi mati itu kan mujizat. Aduh, teman saya saudara kalau berdoa orang sakit langsung Bu lewat. Makanya ketika ada yang dimulai, terima kasih nggak usah, udah cukup, takut nanti lewat gitu maksudnya. Nah, salah satunya yang dicari orang Kristen itu biasanya bahasa roh. Bahasa aslinya itu glossolalia. Ya, bahasa surgawi. Nah, ini sayangnya ada banyak yang menyimpang. Itu nggak membangun iman kita. Ada gereja tertentu, ada pengajar tertentu. Kalau Anda ingin bahasa roh, ingin bahasa lidah, ikutilah kursus bahasa sop lidah buntut. Itulah kursus bahasa roh. Diajarinnya nggak bener-bener dah. Kalau udah waktunya kasih timer ya. Ayo belajar bahasa roh. Lama-lama, cepetin dikit. Lama-lama, cepetin dikit lama. Yang paling parah, raba-raba gua getok lu raba-raba gua timpa lu. Ada ayah-ayah wae sok atulah begitu. Kalau yang memberikan Roh Kudus maka mintanya sama siapa? Sama Roh Kudus, dia yang punya. Roh Kudus itu Roh Allah yang suci, maha suci, kudus, makanya disebut Roh Kudus. Salah satu dari Allah Tritunggal. Rame nih ya, Tritunggal, Dwi Tunggal ya. Kalau saya lebih fokus cari jiwa lah, nggak usah rame-rame gituan lah. Ribut pengajaran, fokus cari jiwa lah. Yang penting kita standar firman Tuhan. Nah kalau kita nggak bisa bahasa roh, nggak perlu pesimis, nggak perlu ikut-ikut. Nah iman kita semakin apa? Runtuh. Hal yang nggak alkitabiah, yang nggak berkenan kepada Tuhan, mohon maaf, nggak akan diberkati. Itu bukannya memberikan damai, tentrem gitu, malah raba yang bener aja nih bahasanya, kagak-kagak aja nih orang, lama ngapain sih lu lama banget begitu. Ada lagi yang terakhir nih, sandal mana, emang sandal lu di mana? Sandal mana? Iya, sandal lu terus di mana tadi? Lu pakai teriak-teriak cari. Ini bukan direka-reka, bukan ilustrasi, tapi ini kisah nyata. Bagi saya itu sangat prihatin. Kalau kita nggak bisa karunia roh, kita ada buah roh. Coba berikan saya kesetiaan Tuhan, setia dengan keluarga, setia di gereja yang Tuhan tempatkan. Itu lebih dari cukup. Berikan saya penguasaan diri. Aduh, saya kayaknya ini emosi Tuhan. Berikan saya penguasaan diri. Sing sabar lan mantep, derekus sabar. Jarang ya. Tuhan berikan saya karunia apa? Menyembuhkan. Setiap orang saya doakan sembuh. Setiap orang yang saya doakan langsung reba, jatuh. Nggak jatuh, gue jatuhin, puas gitu. Biar dibilang ada karunia. Ada loh, ada. Ini orang dia katanya nggak jatuh, gue jatuhin aja gitu. Disengkat cegar gitu. Aduh, saya bilang, aduh, gila. Gempa bumi ya, bukan Bu? Oh, kereta ya. Saya kira gempa bumi saudara ya. Nah, ini nggak membangun iman. Nggak membangun iman, bahkan moral kita tuh rusak. Oke, kita tutup dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Kita tutup 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Nanti musik siapkan satu pujian. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Pak Wahyu tolong baca. Iya. Amin, terima kasih. Nah, Tuhan bilang apa? Apapun yang kita makan, kita minum, apapun yang kita lakukan, kita perbuat. Satu saja tujuannya, untuk apa katanya? Memuliakan Allah. Kalau kita minum, memuliakan Allah enggak? Kira-kira.
Coba minum air aki, jangan sebenarnya. Minum alkohol, mulai karena ala enggak. Main gaplek sampai kemudian taruh-taruhan, narkoba, apapun yang kita lakukan kira-kira menyenangkan Tuhan enggak? Kalau Tuhan sudah berkati kita, maaf, kalau Tuhan sudah berkati kita, setia mengembalikan persepuluhan. Jangan pernah kita serahkan dan akhirnya kita diperbudak oleh setan. Tuh kalau mau ngasih kalau kita mau ngasih persepuluhan, setan bisa kitik-kitik kita, tik-tik. Lo jangan kasih, lo kan perlu. Kalau kasih persepuluhan biasanya Neto atau Bruno? Bruno. Kalau kasih persepuluhan Neto atau Bruto? Tau Neto Bruno ya? Bruto ya. Neto itu bersih, kalau Bruto kotornya. Artinya semuanya. Kalau gajinya Goteo berapa Bu? Saya taunya Kueteo Bu. Goteo berapa? 5 juta ya. Persepuluhannya berapa? 500. 10%. Jangan kalau gajinya Goteo, persepuluhannya Gope, suruh potong. Ini beli beras dulu, beli bedak dulu, lipstik gitu ya. Wah, si saya tengah cepeceng. Puji Tuhan, engkau baik Tuhan. Perempuannya ceban. Kata malaikat ini tabuk pagan itu saudara ya. Ngasihnya harusnya bruto. Ada ayatnya enggak? Saya tutup. Ada dong. Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan. Bukannya setengah, seluruh. Jadi kalau memang 10% ya dari Goteo. Jangan sampai ingat diperbudak oleh. Nah, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut dengan satu pujian, Ku Datang ya Bapa.